teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai konsep dan teori belajar. Ada yang tahu apa itu konsep dan teori belajar? Yuk, kita simak materi kali ini. Nah, sebelum memasuki materi, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Novalita Rosi Amanda Fitri dengan NIM 220600232. Dan ketiga rekan saya yaitu Saya Syifalia Putri dengan NIM 220600233. Saya Deka Fitriana dengan NIM 22060262. Dan saya Anissa Nurul Pratiwi dengan NIM 220600391. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai konsep belajar. Apa itu konsep belajar? Konsep belajar merupakan perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman atau praktik. Perolehan pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan dalam sesuatu melalui studi, pengajaran, instruksi, ataupun pengalaman. Dan proses individu untuk membangun pemahaman berdasarkan pengalaman dari berbagai sumber. Selanjutnya ada definisi belajar. Menurut Gegnes 1965, belajar merupakan perubahan yang relatif menetap, kemudian dipertahankan sampai terjadi interaksi dengan lingkungan luar. Menurut Smith 1993, belajar adalah proses di mana seseorang melalui kegiatannya menjadi berubah tingkah lakunya. Perubahan tingkah lakunya tersebut karena pengalaman yang diperoleh seseorang terjadi karena disengaja, yang artinya secara sadar melakukannya. Menurut Robinson 1996, bahwa belajar merupakan kesadaran dan kemauan pada diri individu untuk belajar, sehingga memperoleh pengetahuan untuk mengubah tingkah lakunya. Menurut Harold Spin 1955, artinya belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengarkan, dan mengikuti arahan tertentu. Adapun ciri-ciri belajar, yang pertama yaitu belajar adalah aktivitas individu yang menghasilkan perubahan pada diri individu pembelajar baik aktual maupun potensial. Yang kedua, perubahan itu berupa kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, perubahan itu terjadi karena usaha yang memerlukan keterlibatan diri atau self-involvement, karena tanpa keterlibatan itu belajar tidak akan terjadi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, belajar merupakan perkembangan yang terus-menerus. Artinya, selama si pembelajar masih hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, belajar hendaknya mempunyai tujuan bagi si pembelajar. Yang ketiga, belajar adalah suatu proses aktif bagi si pembelajar. Yang keempat, belajar merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan panca indera. Yang kelima, belajar hendaknya menantang dan memberikan kepuasan. Yang keenam, belajar hendaknya menghasilkan pengertian fungsional. Dan yang ketujuh, belajar memerlukan banyak pengalaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua bagian, yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau masyarakat. Faktor internal dapat mempengaruhi berbagai hal, seperti keterampilan manajemen waktu, perubahan sosial, munculnya rasa kebangsaan, hubungan internasional. 5. Contohnya, faktor internal yang dapat mempengaruhi belajar, minat, motivasi, perhatian, kecerdasan, atau integrasi bakat. Yang kedua, ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari luar diri individu yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor keluarga yang meliputi cara orang tua atau pendidik.
relasi antara anggota keluarga, keadaan ekonomi dan keluarga. Nah, dan yang terakhir ada teori belajar. Teori belajar ini adalah seperangkat konsep yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Terdapat beberapa jenis teori belajar, antara lain yang pertama ada teori behavioristik. Teori ini menekankan perubahan perilaku sebagai hasil belajar di mana stimulus dan respon berperan penting dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada teori kognitivisme. Teori ini fokus pada perubahan pemahaman dan persepsi individu, menganggap bahwa proses mental lebih penting daripada hasil akhir. Yang ketiga ada teori humanistik. Teori ini berorientasi pada pengembangan diri dan kepribadian, dengan guru sebagai fasilitator yang mendukung pertumbuhan siswa. Dan yang terakhir ada teori konstruktivistik. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi, menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran.